Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku tersayang. Hari ini kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi. Yuk kita ke slide selanjutnya untuk melihat tujuan pembelajarannya. Oh ya, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, kalian akan mengetahui kegiatan produksi, kegiatan konsumsi, dan kegiatan distribusi. Nah, coba kalian lihat gambar-gambar di slide ini. Yang pertama itu ada abang-abang bakso ya kan, yang kedua ada orang sedang berjualan di pasar ya kan. Nah, yang ketiga ada tukang roti, dan yang keempat ada penjual ikan. Nah, dari gambar tersebut mereka semua adalah orang-orang yang sedang melakukan kegiatan produksi untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Karena kita kan dikenal sebagai makhluk ekonomi ya kan. Kita harus mencukupi kebutuhan kita sendiri. Oke, yang pertama akan kita bahas. Yang pertama yaitu produksi. Adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan barang atau jasa yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dalam melakukan kegiatan produksi, produsen berusaha menciptakan manfaat nilai guna suatu barang atau jasa. Nilai guna suatu barang atau jasa bisa diperoleh dari 4 hal. Yang pertama, nilai guna bentuk atau from utility. Diperoleh karena mengubah bentuk suatu barang menjadi barang lain yang lebih tinggi nilai gunanya. Contohnya, misalnya kayu gelondongan diubah menjadi meja. Terus, contohnya lagi, kayu dijadikan kertas. Nah, yang kedua ada nilai guna tempat atau place utility. Diperoleh karena memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain. Contohnya pasir kerikil. Jika sudah dipindahkan dan dijual sebagai bahan bangunan akan memiliki nilai guna. Jadi memiliki harga jual gitu kan. Nah, yang ketiga ada nilai guna waktu atau time utility. Diperoleh karena menggunakan suatu barang pada waktu-waktu tertentu. Contohnya ketupat akan lebih tinggi nilai gunanya jika disajikan saat lebaran atau saat Idul Adha. Nah, yang keempat, nilai guna kepemilikan atau ownership utility. Barang akan bertambah apabila kepemilikan barang telah berpindah. Contohnya handphone akan memiliki nilai guna jika sudah dipakai daripada dia handphonenya tuh masih dijual gitu kan, karena bisa digunakan untuk berbagai hal. Sebagai pihak yang melakukan produksi, produsen harus memperhatikan ketiga hal berikut. Yang pertama, what, yaitu apa. Hal ini menyangkut jenis dan jumlah barang atau jasa yang perlu diproduksi agar sesuai dengan apa yang diperlukan oleh masyarakat. Yang kedua ada how, bagaimana. Hal ini menyangkut cara produksi, yaitu penggunaan teknologi sumber daya yang digunakan dengan menggunakan tenaga kerja. Yang ketiga ada whom, untuk siapa. Hal ini menyangkut persoalan siapa yang akan ikut menerima hasilnya, termasuk cara pendistribusian barang atau jasa. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut sebagai produsen. Sumber daya ekonomi yang diolah lebih lanjut dalam proses produksi disebut faktor-faktor produksi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada tanah. Perbedaan pemanfaatan akan tanah di perkotaan dan di pedesaan membuat perbedaan nilai ekonomis dari kedua wilayah tersebut. Tanah di perkotaan akan memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi karena dibuat pembangunan, gedung-gedung, ya kan, untuk fasilitas sekolah, terus jalan raya dan sebagainya. Yang kedua, tenaga kerja, labor. Semakin tinggi mutu sumber daya manusia, semakin tinggi pula kemampuan yang dimilikinya untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alamnya, ya kan. Misalnya banyak kan orang yang berpikiran bahwa kerja di Jakarta tuh gajinya banyak, ya kan, padahal nggak gitu juga. Kalau kita sebagai tenaga kerja yang berpendidikan mengelola pedesaan akan lebih baik. Jadi banyak lapangan kerja yang akan dibuka di pedesaan dan desanya menjadi lebih maju, tidak kalah dengan kota. Yang ketiga modal atau kapital. Semua modal berfungsi membantu menghasilkan barang-barang dengan lebih cepat dan dalam jumlah yang lebih banyak. Modal dapat berupa barang atau uang. Yang keempat ada kewirausahaan, adalah kemampuan untuk menggabungkan semua faktor produksi
yang dimiliki perusahaan dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat memperoleh laba yang sebesar-besarnya. Orang yang mempunyai kemampuan berwirausaha disebut wirausahawan. Distribusi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang atau lembaga untuk menyampaikan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen yang membutuhkan. Orang atau lembaga yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Kegiatan pendistribusian mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, pembelian. Yang kedua, pemilahan dan pengelompokan barang. Yang ketiga, pembungkusan dan pengendapan. Yang keempat, penggudangan. Yang kelima, pengangkatan dan pengangkutan. Badan distribusi sering disebut badan atau lembaga perantara. Badan distribusi adalah orang, badan, atau lembaga yang terlibat dalam kegiatan distribusi. Contohnya nih, kalian kirim paket, itu merupakan salah satu dari distribusi. Jadi dari dari produsen ke konsumen itu kan kalian. Nah, dikirim oleh kurir. Nah, kurirnya itu adalah distributor atau penyalur, ya kan, menyalurkan ke rumah kalian sampai barang kalian sampai tujuan. Berikut ini adalah badan-badan distribusi yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan distribusi, antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada agen, adalah perantara yang melakukan pembelian dan penjualan dengan perjanjian. Agen yang khusus melakukan perjanjian pembelian disebut sebagai agen pembelian. Adapun agen yang khusus melakukan perjanjian penjualan disebut agen penjualan. Yang kedua ada makelar, adalah perantara yang menjual atau membeli barang atas nama orang lain. Sebagai imbalan, makelar mendapatkan kurtasi, imbalan yang berupa uang atau barang. Yang ketiga ada komisioner, adalah perantara pemasaran seperti makelar yang menguasai atau memiliki barangnya. Komisioner dapat juga ditugaskan untuk membeli atau menjual barang atas nama sendiri. Komisioner mendapat imbalan berupa komisi. Komisi itu uang juga. Yang keempat ada importir, adalah badan atau perusahaan yang membeli barang-barang dari luar negeri untuk dijual di dalam negeri. Yang kelima ada eksportir, adalah badan atau perusahaan yang menjual barang-barang dari dalam negeri untuk dijual ke luar negeri. Yang keenam ada pedagang besar atau grosir, adalah pedagang yang membeli dan menjual barang dalam jumlah besar. Yang ketujuh ada pedagang eceran, adalah pedagang yang membeli barang dari produsen atau pedagang besar kemudian menjual barang tersebut kepada konsumen. Sistem distribusi adalah cara yang digunakan untuk menyalurkan barang-barang dari produsen kepada konsumen. Berikut ini beberapa sistem distribusi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada distribusi langsung, adalah barang-barang disampaikan langsung tanpa melalui perantara. Contohnya penjual bakso yang dibuatnya langsung kepada konsumen. Contohnya juga pedagang sate, kalian beli buah, jadi dia buat langsung dikasihkan kepada yang membeli, yaitu konsumen. Yang kedua ada distributor semi langsung, adalah barang-barang yang disampaikan produsen kepada konsumen melalui pedagang eceran. Contohnya perusahaan roti berlokasi tidak jauh dari warung di mana konsumen banyak membeli barang. Yang ketiga, distribusi tidak langsung, adalah produsen menjual barang terlebih dahulu kepada perantara agen atau grosir. Selanjutnya adalah konsumsi. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut sebagai konsumen. Konsumsi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang atau badan untuk menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang atau jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Orang atau lembaga yang melakukan kegiatan konsumsi disebut sebagai konsumen. Karena adanya kegiatan konsumsi, nilai guna suatu barang dan jasa dapat berkurang atau habis. Faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan konsumsi dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama ada faktor-faktor ekonomi yang menentukan konsumsi. Yang pertama, tingkat pendapatan, tingkat harga barang dan jasa. Yang ketiga, ketersediaan barang dan jasa. Kemudian ada faktor-faktor non-ekonomi yang menentukan konsumsi, adalah jumlah tanggungan keluarga, tingkat pendidikan, tempat tinggal, lingkungan sosial, budaya, agama, dan adat istiadat. Makin banyak jumlah tanggungan keluarganya, makin banyak juga barang-barang yang harus dikonsumsi, tingkat pendidikan,
membuat kita menjadi selektif dalam memilih makanan apa yang bagus buat kita. Tempat tinggal, semakin bagus tempat tinggalnya, semakin baik tempat tinggalnya, pasti kan mau barang-barang yang lebih berkualitas, mahal gitu harganya. Ada juga yang mau lebih sehat, sehingga makan-makanannya tuh secara lebih khusus, pelaku-pelaku utama dalam perekonomian dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama ada rumah tangga keluarga atau RTK. Adalah unit terkecil dalam masyarakat yang kegiatan utamanya adalah konsumsi. Kegiatan konsumsi suatu rumah tangga dapat berbeda-beda dengan rumah tangga lainnya. Faktor yang mempengaruhi perbedaan antara lain pendapatan, jumlah anggota keluarga, gaya hidup, dan wilayah tempat tinggal. Rumah tangga juga dapat berperan sebagai produsen dan distributor, serta menyediakan faktor produksi, seperti tenaga kerja, tanah, dan modal. Hal ini menyebabkan rumah tangga dapat memperoleh pendapatan berupa upah, sewa, ataupun bunga. Yang kedua ada rumah tangga produsen atau perusahaan. Adalah badan usaha yang menjalankan kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Kegiatan utamanya adalah memproduksi barang. Hal ini membuat perusahaan disebut sebagai rumah tangga produksi. Yang ketiga ada rumah tangga. Pemerintah mempunyai peran utama sebagai pengatur kegiatan ekonomi agar kegiatan perekonomian berjalan lancar. Pemerintah juga melakukan kegiatan konsumsi berkaitan dengan tugas administratif dan tanggung jawab mereka dalam memenuhi kebutuhan. Kegiatan produksi yang dilakukan oleh pemerintah adalah pembangunan fasilitas umum seperti jalan raya, jembatan, dan sekolah. Nah, setelah kalian mengetahui bagaimana produksi, konsumsi, dan distribusi, tugasnya adalah lakukan kegiatan produksi di rumah kalian masing-masing, boleh bersama ayah, ibu, kakak, atau nenek. Kalian boleh membuat barang atau kalian memproduksi makanan. Contohnya saya memproduksi makanan, misalnya nasi goreng. Kemudian kalian catat pembuatannya dan difoto hasil produksinya. Catat pembuatannya tuh misalnya alat dan bahannya apa aja, caranya apa, misalnya siapkan bawang, berapa siung, dan sebagainya itu dibuat rinci. Terus terakhirnya kalian foto sama produknya, misalnya nasi gorengnya sama mama kalian, kayak gitu, atau ayah kalian. Nah, tugasnya kirimin ke email ibu, ditunggu sampai hari Kamis tugasnya. Nah, jangan lupa ya yang dikirimkannya itu step by stepnya secara rinci, terus fotonya kirimkan ke email. Jangan lupa tuliskan nama, kelas, sama nomor absennya ya. Jangan double kirimnya satu kali aja. Jangan lupa namanya. Kirimkan ke email yang ada di slide. Sampai sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Tetap jaga kesehatan, tidak berkeliaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.